Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Senang sekali bisa jumpa lagi dalam program Bible Study Online CK7. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-28 mengenai Raja Ahaz, anak dari Raja Yotam. Raja Ahaz adalah raja ke-12 dari kerajaan Yehuda. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut lagi kehidupan dari Raja Ahaz ini, mari saya ajak kita semua masuk dalam hadirat Tuhan. Kita memuji sembah Tuhan Allah kita. Kita minta hikmat, kita minta pengurapan Tuhan turun atas kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Puji-puji nama. Haleluya. Haleluya. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau.
dan kemuliaan. Buat hatiku satu, aku hormat akan kemuliaan kuasa kebenaran. Membuatku kasih-Mu yang tiada tara bagiku dan kaya penebusan-Mu. Membuatku kagum Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Atas perbuatan tangan-Mu yang ajaib, atas kasih-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Engkau telah mengorbankan hidup-Mu bagi kami, sungguh kami mengucap syukur. Menjadikan hidup kami berharga berarti. Kami berterima kasih ya Tuhan. Karena itu kami hormat, kami kagum akan Engkau. Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, yang kami kasihi Engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami pada hari ini. Dalam proses pembelajaran dari kitab 2 Tawarik pasal 28 ini.
Engkau memberkati kami semua, mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu, mengurapi umat-Mu. Sama-sama kami bertumbuh dan dikuatkan iman kami, dan kami beroleh pengharapan di dalam Kristus Tuhan kami. Terpuji nama-Mu, kami bersyukur, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar dari 2 Tawarik pasal 28. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, perlu saya sampaikan bahwa sejak dari masa Raja Uzia, Raja Yotam, dan juga sekarang masa Raja Ahaz, itu ada Nabi Yesaya yang bekerja atau melayani sebagai nabi. Ada juga Nabi Zakharia, ya. Nabi Yesaya sekaligus juga mencatat, menyalin semua kisah kehidupan raja-raja tersebut. Nah, ada juga khusus di kitab di pasal 28 pada masa Raja Ahaz ini ada nama Nabi Mika yang melayani. Jadi luar biasa sebenarnya ya. Sampai ada 3 nabi sekaligus menyampaikan pesan Tuhan pada masa Raja Ahaz. Tetapi apakah dengan adanya 3 nabi berbicara atas nama Tuhan, lalu Raja Ahaz itu bisa taat, bisa lurus hidupnya, makin baik, makin lebih hebat, makin luar biasa daripada raja-raja sebelumnya? Ternyata Alkitab mencatat hal yang berbeda, berbanding terbalik Bapak Islam Tuhan. Jadi kita baca bagian tersebut di pasal 28 ini, ya, di Alkitab saya, di buku saya halaman 492 sampai 493. Kita baca lebih dahulu ayat pertama sampai ayat yang keempat ya Bapak Islam Tuhan. Saya akan pandu kita semua di dalam membaca ayat-ayat ini. Demikian firman Tuhan, Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya. Tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan ia membuat patung-patung tuangan untuk para Baal. Ia membakar juga korban di lebak Ben Hinnom dan membakar anak-anaknya sebagai korban dalam api. Sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan dan di atas tempat-tempat yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Wow, aneh. Ada 3 nabi yang bekerja melayani, memberitakan firman Tuhan kepada raja maupun juga kepada umat Tuhan. Tetapi suara nabi ini dianggap angin kosong Bapak Islam Tuhan. Ahaz adalah raja yang sangat jahat. Ya, disimpulkan dengan kata itu. Dia meniru kelakuan raja-raja Israel Utara. Yang di dekat dia, yang sebelum dia, yang baik-baik dia tidak tiru. Nenek moyangnya Daud dia tidak tiru. Yang dia tiru itu raja tetangga Israel sebelah utara. Yang notabene sudah diketahui, sudah dikenal sebagai bangsa yang rusak, penyembah berhala. Bangsa yang umat Tuhan juga sebenarnya, tetapi mereka sudah menyimpang dari Tuhan. Yang sebentar lagi akan mengalami pembuangan Bapak Ibu. Ya, saudara sekalian. Apa yang dilakukan oleh Raja Ahaz di sini? Ya, dia melakukan apa yang lebih jahat dari raja-raja sebelumnya. Bahkan lebih jahat dari raja-raja yang di sebelah utara malah. Wow. Dikatakan tadi ia membakar, di ayat yang ketiga ya. Dia membakar anak-anaknya sebagai korban kepada dewa Molok. Nah, sebagai korban bakaran. Ini mengerikan. Punya anak disembelih, dibakar. Aduh,
sadis. Ini raja yang sadis. Ini adalah praktek penyembahan kepada dewa Molok yang kemudian bangsa-bangsa di Kanaan itu juga disingkirkan, dihalau dari hadapan mereka. Tetapi dia melakukan hal itu. Kita lanjutkan dari ayat 5 sampai 8. Sebab itu Tuhan Allah menyerahkannya ke dalam tangan raja orang Aram. Mereka mengalahkan dia dan menawan banyak orang daripadanya yang diangkut ke Damsyik. Kemudian ia diserahkan pula ke dalam tangan raja Israel dan mengalami kekalahan yang besar. Sebab pada sehari Pekah bin Remalia menewaskan di Yehuda 120.000 orang, semuanya orang-orang yang tangkas, oleh karena mereka telah meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Dan Sikrih pahlawan dari Efraim membunuh Maaseya anak raja, Asrikam kepala istana, dan Elkana orang kedua di bawah raja. Dibunuh semua 3 orang itu oleh seorang yang bernama Sikri. Ayat 8. Orang Israel menawan dari saudara-saudaranya 200.000 orang, yakni perempuan-perempuan serta anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan. Mereka merampas juga banyak harta milik daripada orang-orang itu dan membawa rampasan itu ke Samaria. Wow. Akibat dari meninggalkan Tuhan dan dosa yang sangat besar, dari kejahatan yang sangat tajam yang dilakukan oleh Ahaz di sini, Tuhan menghukum dia. Tuhan menghukum dia. Nah, ketika Tuhan menghukum, tadi Tuhan mengirimkan yang namanya orang Aram. Tuhan mengirimkan orang dari sebelah utara, Israel utara, untuk kemudian mengalahkan, menghancurkan, membunuh, dan menawan. Bapak Ibu saudara Tuhan, dalam keadaan sulit, situasi yang berat sebenarnya ditanggung oleh raja maupun bangsa Yehuda. Tapi hal itu tidak membuat kemudian mata dan hati dari Raja Ahaz ini terbuka lalu mencari Tuhan. Dia berpaling kepada Tuhan gitu. Tidak sama sekali. Dia tidak pernah ada niat untuk bertobat. Si Ahaz malah justru semakin fasik, semakin jauh dari hadapan Tuhan. Kekalahan dari bangsa Damsyik tadi, dari bangsa Aram, dan kemudian apa yang dilakukan oleh Raja Utara, Yerobeam II waktu itu memerintah. Wow, tidak membuat dia kemudian mencari Tuhan, malah makin jahat. Semua hukuman itu tidak juga membuat dia kemudian menyesal dari kesalahannya. Si Ahaz malah makin rusak hidupnya Bapak Ibu Tuhan. Ahaz mencari dewa-dewa sesembahan baru. Dikatakan dia malah mengikuti apa yang disembah oleh bangsa-bangsa lain. Dia makin tidak hormat sama Tuhan. Dia berlaku konyol. Raja ini raja gak punya hati nurani sepertinya. Bahkan dia mengorbankan rakyat. Pergi dibiarkan terbuang ini. Dirampas, dibawa, ditawan oleh saudara Israel Utara. Dan sangat beruntung sebenarnya rakyat yang menjadi korban di sini, ibu-ibu dan anak-anak ditawan, harta bendanya dibawa. Dan ayat 9, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ini sebenarnya menjadi teguran besar. Ada perbandingan dahsyat, ya, bisa kita lihat. Tetapi di sana ada seorang nabi Tuhan yang bernama Oded. Tiba-tiba ada muncul nama Oded di sini. Bukan nabi yang terkenal, tapi Tuhan pasti berbicara kepadanya untuk sampaikan. Ia pergi menemui tentara yang pulang ke Samaria dan berkata kepada mereka, jadi nabi ini ketemu di tengah jalan dalam perjalanan menuju ke Samaria. Ya, lalu dia bicara kepada para prajurit yang menawan saudara-saudaranya di sebelah utara. Lihatlah, karena kehangatan murkanya kepada Yehuda,
Tuhan Allah nenek moyangmu menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, dan kamu telah mengadakan pembunuhan di antara mereka dengan kegeraman yang sampai ke langit. Wah, berarti dahsyat banget pembunuhan, pembantaian itu. Ya, perang yang dilakukan oleh Israel Utara kepada Selatan. Sampai jeritan dan kehancuran itu ke hadapan Tuhan, ke telinga Tuhan. Dan Tuhan memperhatikan. Dan sekarang kamu bermaksud menaklukkan orang Yehuda dan Yerusalem, menjadi hambamu laki-laki dan perempuan. Tidak adakah pada kamu sendiri kesalahan yang besar terhadap Tuhan Allahmu? Jadi Nabi ini menegur, kamu ini sama-sama orang berdosa, sama-sama jahat di hadapan Tuhan. Gitu ya. Waduh. Jadi kalau kamu sadar tahu punya kesalahan, dan Yehuda dihukum oleh kesalahan mereka, kenapa kamu perlakukan demikian saudara-saudaramu? Kamu membunuh dan yang lemah kamu tawan jadi budakmu. Kekayaannya kamu rampas. Ayat 11, maka sekarang dengarkanlah kataku ini. Kembalikanlah orang-orang yang kamu tawan dari saudara-saudaramu itu, karena murka Allah menyala-nyala terhadap kamu. Wow, ternyata Tuhan sudah geram juga sama tindakan saudara-saudaranya Yehuda, yaitu Israel sebelah utara itu. Cepat-cepat diutus sang Nabi untuk berbicara kepada mereka, menghentikan tindakan mereka. Lalu bangkitlah beberapa pemimpin Bani Efraim, yakni Asaria bin Yohanan, Berekia bin Mesilemot, Yehizkiah bin Salum, dan Amasa bin Hadlai, menghadapi orang-orang yang pulang dari perang. Dan berkata kepada mereka, jangan bawa tawanan-tawanan itu kemari, sebab maksudmu itu menjadikan kita bersalah terhadap Tuhan dan menambah dosa dan kesalahan kita. Sudah cukup besar kesalahan kita, dan murka yang menyala-nyala telah menimpa Israel. Lalu orang-orang yang bersenjata itu meninggalkan tawanan dan barang-barang rampasannya di muka para pemimpin dan seluruh jemaah. Dan orang-orang yang ditunjuk dengan disebut namanya bangkit, lalu menjemput para tawanan itu. Semua orang yang telanjang mereka berikan pakaian dari rampasan itu. Orang-orang itu diberi pakaian, kasut, makanan, dan minuman. Mereka diurapi dengan minyak, dan semua yang terlalu payah untuk berjalan diangkut dengan keledai dan dibawa ke Yeriko, kota pohon korma, dekat saudara-saudara mereka. Sesudah itu orang Israel itu pulang ke Samaria. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, saya katakan tadi berbanding terbalik apa dilakukan oleh Ahaz dan Yehuda dengan orang-orang Efraim, saudara-saudara di sebelah utara. Ketika mendengar teguran Tuhan lewat Nabi Oded, mereka seperti disengat dan ada spirit ketakutan. Takut terhadap hukuman Tuhan juga menimpa mereka. Mereka menyadari bahwa cukuplah kita sudah meninggalkan Tuhan dan hukuman Tuhan atas Israel. Apa kita menambah lagi dosa-dosa kita terhadap saudara kita, saudara Yehuda ini? Sudah kembalikan semua tawanan-tawanan itu dan juga rampasan-rampasan yang ada. Wow, hebat sekali. Mereka merespon suara Tuhan. Ya, mereka merespon suara Tuhan. Orang Efraim ini tidak seperti Ahaz, ya, yang hidup menyakiti hati Tuhan. Orang-orang Efraim ini respect sama Nabi, sama suara Tuhan. Mereka percaya itu adalah suara Tuhan, hardikan dari Tuhan, didikan dari Tuhan, dan supaya mereka tidak melakukan kejahatan yang lebih besar lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, Aram, lalu kemudian Israel Utara yang sudah menjadi alat penghukum bagi Raja Ahaz dan Yehuda, tidak mempan. Tidak membuat raja itu kemudian bertobat atau cari Tuhan. Makin asik dia. Kita perhatikan, dampaknya luar biasa. Tetapi saya salut dan diberkati di ayat yang ke-15 tadi. Orang-orang
umat Tuhan, umat Yehuda yang ditawan itu kemudian dibebaskan. Tidak hanya dilepaskan begitu saja, tetapi dikatakan semua orang yang telanjang mereka berikan pakaian dari rampasan itu. Dikembalikan lalu dipakaikan baju. Kalimat berikutnya, orang-orang itu diberi pakaian lalu kasut. Alas kaki dikasih. Makanan dan minuman diberi supaya mereka kuat dan kenyang. Mereka diurapi dengan minyak, artinya diolesin minyak untuk pengobatan. Luka-lukanya disembuhkan, dipulihkan. Aduh, ini pelayanan luar biasa dilakukan oleh saudara-saudara mereka. Pasti di situ terjadi rekonsiliasi, saling memaafkan, saling mengampuni. Itu kalau dampak dengar suara Tuhan, sadar dan bertobat. Mereka diurapi dengan minyak dan semua yang terluka payah untuk berjalan diangkut dengan keledai. Yang sudah capek lelah tidak kuat berjalan karena luka diangkut dengan keledai. Lalu mereka dibawa ke Yeriko berbatasan dengan selatan. Bapak Ibu salam Tuhan. Ini tindakan luar biasa. Balas dari kesalahan mereka telah menawan. Mereka rawat, mereka kembalikan. Ini tindakan luar biasa. Dari saudara-saudara yang bertobat dari kesalahannya. Yang sadar bahwa apa mereka lakukan adalah bertentangan dengan kehendak Tuhan. Lalu ayat 16. Demikian. Sampai 19 ya. Pada waktu itu Raja Ahaz menyuruh utusan kepada Raja negeri Asyur untuk memohon bantuan. Karena orang Edom telah datang pula dan mengalahkan Yehuda serta mengangkut tawanan-tawanan. Ini tawanan-tawanan yang tadi baru dipulangkan, Edom datang dan Filistin menyerang. Waduh. Bayangkan hukuman dari Tuhan bertubi-tubi akibat kejahatan yang tak terkira besarnya dilakukan oleh Ahaz. Urusan dengan Aram belum kelar, dengan Efraim sebelah utara belum selesai, datang lagi Edom dan Filistin mengambil peran untuk jadi cambuk, alat penghukuman bagi Ahaz. Mereka ditawan lagi. Orang-orang Filistin juga telah menyerbu kota-kota di daerah bukit dan di tanah Negeb Yehuda. Mereka pun merebut Bet-Semes, Ayalon, Gederot, Sokoh dengan segala anak kotanya yang dulu sudah direbut oleh Daud. Rampas lagi. Timna dengan segala anak kotanya dan Gomsoh dengan segala anak kotanya dan menetap di kota-kota itu. Kota-kota yang dulunya masuk wilayah Dan. Ya. Demikianlah Tuhan merendahkan Yehuda oleh karena Ahaz, Raja Israel itu membiarkan kebiadaban berlaku di Yehuda. Biadab. Itu berlaku kejahatan yang sangat rusak ya. Dan berubah setia kepada Tuhan. Maka datanglah Tiglat-Pilneser, Raja negeri Asyur kepadanya. Hanya bukan membantu dia, melainkan menyesakkannya. Walaupun Ahaz merampas barang-barang dari rumah Tuhan, dari rumah raja dan dari rumah-rumah para pemimpin dan menyerahkannya semua itu kepada Raja negeri Asyur, namun perbuatannya itu tidak menguntungkan dia. Dalam keadaan terdesak itu Raja Ahaz ini malah semakin berubah setia terhadap Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ini mengerikan dari Raja Ahaz, kepala batu, badung, bandel, apa lagi namanya ya. Sudah bodoh ya, orang bodoh kalau meninggalkan itu kebodohan Bapak Ibu, kata penulis Amsal. Ya, dungu. Waduh, banyak kata-kata sebenarnya yang tidak ini ya. Yang mewakili bahwa perbuatan itu sangat jahat, sangat keji. Betul-betul tidak mewakili sebagai keturunan Daud seharusnya ini. Bapak Ibu salam Tuhan, dia minta bantuan dari Asyur, lalu dia kasih upeti.
bayar Raja Asyur dengan segala kekayaan. Di rumah Tuhan dirampas, diambil, dari istana diambil, dari para pemimpin kekayaannya diambil untuk nyogok Raja Asyur. Datang supaya bantu dia. Ya datang Raja Asyur, lumayan toh, dibayar banyak, dibayar dengan kekayaan yang luar biasa. Setelah itu Raja Asyur ngapain? Mempersulit, membuat dia tambah sesak lagi. Tidak cukup dengan kekayaan, dengan harta itu. Raja Asyur menjadi bumerang buat kehidupan Ahaz, Bapak Islam Tuhan. Yaitu mengandalkan manusia akan semakin terpuruk dan terkutuk. Saya percaya kita tidak demikian. Cukuplah pelajaran kecil, cambuk kecil ya. Cambuk kecil saja cukup mengajarkan kita untuk bertobat dan berpaling kepada Tuhan. Jangan bikin tambah jauh dari Tuhan, lalu kita jadi tambah jahat, tambah melukai Tuhan, meninggalkan Tuhan. Itu namanya kebodohan. Kebodohan itu bebal. Tidak mau dengar suara Tuhan, tidak mau bertobat, makin jadi-jadi malah. Nah, perhatikan selanjutnya. Apa kata firman Tuhan dari ayat 23. Ia mempersembahkan korban kepada para allah orang Damsyik yang telah mengalahkan dia. Waduh, pikirnya apa? Yang membantu raja-raja orang Aram adalah para allah mereka. Kepada merekalah aku akan mempersembahkan korban, supaya mereka membantu aku juga. Tetapi Allah-Allah itulah yang menjadi sebab keruntuhan bagi dia dan bersama-sama dengan dia bagi seluruh Israel. Dipikirnya orang-orang Aram itu hebat karena Allah-Allah dari bangsa itu. Berhala-berhala bangsa itu. Lalu kemudian si Raja Ahaz ini tiru. Ayo, mereka menang itu gara-gara Allah mereka, gara-gara Baal mereka atau patung-patung mereka. Ambil, bawa, kita menyembah. Siapa tahu kita akan ditolong oleh Allah-Allah tersebut. Patung aja gak bisa bergerak, gak bisa tolong dirinya sendiri. Kok malah disembah? Padahal dia tidak menyadari penderitaan, kehancuran, kekalahan yang mereka alami itu adalah hukuman dari Tuhan. Jadi dia bukannya ambil sikap, lalu kemudian berpaling mencari Tuhan sungguh-sungguh, bertobat, malah bikin tambah runyam, bikin kacau. Ini namanya bodoh dan bebal. Ya, Bapak Islam Tuhan. Ahaz, ayat 24. Ahaz mengumpulkan perkakas-perkakas rumah Allah dan menghancurkannya. Ia menutup pintu rumah Tuhan, lalu membuat mezbah-mezbah bagi dirinya di segenap penjuru Yerusalem. Di tiap-tiap kota di Yehuda, ia membuat bukit-bukit pengorbanan untuk membakar korban bagi Allah lain. Dengan demikian ia menyakiti hati Tuhan, Allah nenek moyangnya. Waduh, makin degil hatinya Bapak Islam Tuhan. Bait Allah makin dikosongkan, rumah Tuhan perbenarannya makin diludesin sama dia. Perkakas-perkakas semua diambil sama dia, dihancurkan. Pintu-pintu rumah Tuhan, waduh, dipakai untuk apa? Semua perkakas itu dibangun untuk mezbah-mezbah bagi dia, supaya dia bisa mempersembahkan kurban di atasnya untuk kepada berhala, bukan kepada Tuhan. Ini mengerikan, Bapak Ibu Islam Tuhan. Dalam kesulitan, Raja Ahaz bukan cari Tuhan, malah makin bodoh dan makin dungu, makin bebal. Saudaraku, seharusnya kesulitan dan pergumulan yang kita hadapi, kita alami itu bisa menjadi batu loncatan bagi seseorang, bagi kita, untuk kemudian menyadari saya harus bergerak maju. Saya harus bergerak naik. Saya harus bergerak cari Tuhan sungguh-sungguh. Ini Tuhan disiplinkan saya harus tunduk pada otoritasnya. Saya harus menerima semua konsekuensi dari pelanggaran dan dosa saya. Dan Tuhan dengan kemurahannya akan memulihkan saya, mengembalikan saya. Bapak Islam Tuhan, kalau dalam kondisi tersebut, lalu kemudian kita menyadarinya dengan baik, bergerak ke arah Tuhan, kita akan bertumbuh dewasa secara rohani. Kita akan pulih, kita akan kuat kembali. Tapi sebaliknya, kalau kita semakin jauh, semakin tidak setia kepada Tuhan, maka akan semakin hancur kehidupan kita. Semakin kita menuju kepada kebinasaan.
Ketika kehidupan semakin sulit, kita harusnya semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Bukan semakin tidak setia kepada Tuhan. Karena Tuhanlah satu-satunya sumber pertolongan dan kekuatan kita. Hukuman dari Tuhan dengan kekalahan dari bangsa Aram, dari orang Filistin, dari orang Edom, itu tidak menjadikan Ahaz itu sadar dan bertobat. Dia malah minta bantuan ke Asyur yang sampai membuat dia hidupnya makin terpuruk dan bangsa itu dalam kesesakan. Dia malah mempersembahkan korban kepada Allah-Allah lain. Ini mengerikan. Dia tidak mencontoh apa yang dilakukan oleh ayahnya. Ia tidak belajar bahwa hanya dengan takut, hormat akan Tuhan, maka pemerintahan akan kokoh dan berhasil. Kisah kehidupan Raja Ahaz harusnya menjadi satu peringatan penting bagi kita yang hidup di masa sekarang. Semua gereja Tuhan harus memperhatikan apa yang kita baca ini. Seharusnya Allah adalah yang terutama di dalam kehidupan kita. Dia yang terpenting. Kita harus menempatkan dan menjadikan Dia Tuhan di dalam kehidupan kita. Menyerahkan seluruh hidup ini untuk Tuhan yang atur, Tuhan pimpin. Tadi kita nyanyikan, berdaulat atasku, aku berserah penuh. Allah lah yang terutama. Ketika menghadapi masalah seharusnya kita ingat bahwa kesulitan merupakan kesempatan untuk kita bertumbuh dewasa, untuk kita semakin setia, bahkan terus makin dekat dengan Tuhan. Jangan menjauh, jangan melempem, jangan meninggalkan Tuhan apalagi. Jangan keluar dari pelayanan. Tunduklah kepada disiplin yang diberikan. Pada waktunya Tuhan akan memulihkan dan mempermuliakan kita. Jika ada peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, yang membuat kita terdesak dan tidak lagi setia kepada Tuhan, mari kita harus ingat baik-baik dan waspada akan hal itu. Secepatnya kita harus beranjak, merespon dengan baik dan bijak, kembali kepada jalan Tuhan yang benar. Koreksilah diri kita. Apakah mata hati kita sedang tertutup oleh kebenaran? Ya, tertutup dari kebenaran, tertutup dari firman. Ada selubung yang melingkupi kita, sehingga kita tidak mendengar suara Tuhan, tidak peka lagi terhadap perintah Tuhan. Hidup di dalam pelanggaran terus. Apakah kita tidak lagi bisa merasakan karya Tuhan dalam hidup? Mari, pulihkan keadaan kita. Datang kepada Tuhan. Di masa-masa seperti ini, di masa yang sulit, cari Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Amin saudara. Apabila kita sedang didisiplinkan Tuhan, apabila segala kesesakan kita alami, sekali lagi, cari Tuhan. Datang pada Tuhan. Mintalah pertolongannya untuk kita bisa mengerti rencana dan kehendaknya dalam hidup kita. Demikianlah yang kita terima, yang kita pelajari, yang kita dapatkan dari 2 Tawari pasal 28. Sekali lagi, jangan tiru kehidupan Ahaz. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, Engkau baik. Setiap hari Engkau mengajar kami untuk kami terus berjalan di dalam kehendak-Mu. Ketika kami berbuat salah, berbuat keliru, bahkan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami berontak kepada Tuhan, kami berlaku tidak setia kepada Tuhan. Engkau mendisiplinkan kami. Engkau membawa kami kepada masa-masa penuh kesesakan. Namun kami diingatkan bahwa dengan rotan itu, dengan kesesakan itu, Tuhan mengingatkan kami untuk kami harus cari Engkau. Itu cara Tuhan untuk membawa kami pulang kembali kepadamu. Membawa kami untuk sadar dan mendekat kepadamu. Untuk kami pulih, untuk kami kembali bisa mendengar suara Tuhan berbicara kepada kami dengan lembut tanda kasih-Mu. Supaya kami diajar, dituntun, dipimpin oleh Tuhan lagi. Sehingga kami mengalami pemulihan, kesembuhan. Tuhan memuliakan kehidupan kami.
Jika kami berada masa-masa sulit oleh karena disiplin Tuhan, teguhkan hati kami, bawa kami terus berjalan dalam kehendak-Mu. Pulihkan kami ya Tuhan. Buat kami sadar sungguh-sungguh, hanya dengan tunduk pada otoritas-Mu, hanya dengan menyerahkan hidup, membiarkan kedaulatan-Mu bekerja dalam kehidupan kami, maka kami diselamatkan, kami dipulihkan, rohani kami kembali bertumbuh dan menuju kepada kedewasaan. Jangan biarkan kami makin jauh. Jangan biarkan kami makin bejat. Jangan biarkan kami terus berkubang di dalam dosa. Roh Kudus berbicara bagi kami dengan lembut. Bawa kami kembali kepada jalan kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Kiranya hati kami terus tertuju kepada Tuhan dan mengarahkan mata rohani kami kepada anugerah-Mu. Berkati semua jemaat Tuhan, berkati semua umat-Mu, berkati kepala rumah tangga, berkati ibu-ibu, berkati anak-anak, berkati kami semua. Usaha pekerjaan kami, bisnis pelayanan kami, dan semua dikerjakan tangan kami, Tuhan jadikan berhasil. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu, kekasih-kekasih Tuhan, mari arahkan hatimu di hadapan Allah dan terimalah berkat. Anugerah yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita, mulai hari ini sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya, sama-sama katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.